Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah. Biasa dipanggil Bu Inayah. Guru Mapel Bahasa Indonesia kelas 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit materi yang sudah dijelaskan sama Bapak Imam Nawawi. Ya, terlebih dahulu saya ingin bertanya, pengertian teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Contohnya, cara memasak nasi goreng. Contohnya lagi, cara mengoperasikan komputer. Contohnya lagi, cara membuat jus buah, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, kalimat jelas, logis, dan singkat. Terus selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3 ya, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Imam Nawawi. Yang pertama yaitu adalah tujuan, dan yang kedua adalah langkah-langkah. Yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang kalau perlu bisa dicantumkan, kalau tidak usah cukup hanya tujuan dan langkah-langkah. Itu pertemuan kemarin saya ulas sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan kedua yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama kata kerja imperatif, menjadi 5. Yang pertama kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknik, yang keempat konjungsi penjumlahan, yang kelima deskripsi alat. Saya ulangi, yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Penjelasannya, kata kerja imperatif disebut juga dengan kata kerja perintah, ya, di mana kata kerja ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Kemudian yang kedua cirinya ditandai dengan tanda baca seru. Yang ketiga yaitu intonasi pada bagian akhir naik atau tinggi. Saya bahas misalnya dibentuk oleh bentuk dasar perhati. Mendapat imbuhan atau partikel kan, bentukan katanya menjadi perhatikan. Ya, kemudian pasti, imbuhan partikelnya kan menjadi bentukan kata pastikan. Tunjuk, bentuk dasarnya diberi imbuhan kan atau bentukan katanya menjadi pastikan, dan seterusnya. Kemudian saya berikan contoh kalimat, misalnya pastikan kartu ATM tidak terbalik. Itu ya, yang merupakan kata kerja, yang merupakan kalimat kata kerja perintah imperatif, yaitu pastikan, dan diberi tanda baca seru. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis, di mana pengertian kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan ilmu pengetahuan tertentu. Ya, apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah teknologi atau digunakan istilah teknologi pula. Misalnya teks prosedur cara mengoperasikan komputer.
Contoh kata-kata teknis yang digunakan dalam bidang ilmu teknologi yaitu power supply, monitor, hard disk, password. Semua kata-kata itu bisa dicari makna atau arti arti khusus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ciri atau kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penjumlahan. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi adalah kata hubung. Banyak menggunakan konjungsi yang bermakna penjumlahan. Seperti contohnya selain itu, kemudian selanjutnya oleh karena itu, lalu di samping itu dan setelah itu. Contohnya dalam kalimat selanjutnya, isi nama dan alamat di buku registrasi peserta ujian praktek. Selanjutnya merupakan konjungsi penjumlahan. Lanjut, yang keempat menggunakan deskripsi alat. Deskripsi alat apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sebagai contoh dalam kalimat, ketika sudah matang, kulit pisang goreng akan berwarna coklat terang. Itu deskripsi warna. Lanjut yang berikutnya, contohnya kertas yang akan digunakan adalah kertas ukuran A4. Itu termasuk deskripsi ukuran. Selanjutnya yang terakhir yaitu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu apa? Pengertiannya. Pernyataan yang berisi ajakan, himbauan, serta sebuah permohonan dari sebuah hal terhadap seseorang. Contoh teks prosedur cara menjaga kesehatan. Pernyataan persuasif yang dipakai yaitu ayo olahraga secara teratur. Ya, termasuk ajakan, himbauan. Ayo cuci tangan pakai sabun. Ajakan, himbauan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ajakan, himbauan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Ya, yang kedua banyak menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga menggunakan konjungsi penjumlahan. Yang keempat menggunakan deskripsi alat. Dan yang kelima pernyataan persuasif. Demikian untuk pertemuan kedua. Ya, silakan Anda pelajari lagi. Kemarin yang belum meringkas, ya, silakan Anda ringkas kembali. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan Anda cari bahan atau materi di internet. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.